Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini lantaran ia tak diundang dalam pertemuan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah pada Selasa 2 Mei 2023 lalu. Surya Paloh menyampaikan bahwa Jokowi tak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi pemerintah. Coba bayangkan kalian sekarang menjadi Surya Paloh yang secara jelas mengusung Anies Baswedan yang sudah mengambil posisi sebagai antitesa Presiden Jokowi, tapi kalian tetap berada di dalam pemerintahan. Apa coba yang kalian rasakan? Ini seperti kita punya seorang sahabat, tetap bersahabat dengan dia, tetapi mendukung musuh sahabatmu yang terus-menerus menikam sahabatmu dari belakang. Tentu pertemuan kamu dengan sahabatmu itu menjadi nggak enak. Begitu juga perasaan Surya Paloh ketika bertemu dengan Jokowi. Tentu dengan perasaan yang campur aduk nggak karuan. Antara ada perasaan bersalah, tapi juga takut kehilangan kekuasaan yang selama ini nikmat banget dirasakan. Karena itulah Surya Paloh terlihat lebih sering bertemu Opung Luhut dan curhat atas segala apa yang terjadi. Termasuk kemungkinan retaknya persahabatan dia dengan Jokowi. Surya Paloh dan Nasdem sejak dulu selalu berada satu barisan dengan Jokowi. Catat, mulai Pilpres 2014, Pilgub DKI tahun 2017, sampai Pilpres di tahun 2019. Surya Paloh yang punya stasiun televisi bernama Metro TV itu merasakan benar waktu Pilgub DKI stasiun televisinya dihajar habis oleh pendukung Anies Baswedan yang menamakan diri mereka kelompok 212. Metro TV diplesetkan jadi Metro TV. Dan reporter-reporter Metro TV diintimidasi di lapangan karena dianggap berseberangan. Saya nggak bisa menilai bahwa Surya Paloh atau apa yang dilakukan oleh Surya Paloh itu salah atau tidak dengan mengusung Anies Baswedan. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau. Kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun sekali, yaitu pemilihan presiden. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia. Karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Selama berdirinya, Surya Paloh dan Partai Nasdem miliknya hanyalah berperan sebagai pendukung calon saja, bukan pengusung. Sejak Jokowi memimpin, PDI Perjuanganlah yang punya peranan besar sebagai partai pengusung calon presiden. Nama PDI Perjuangan kemudian menjulang dan mereka menguasai mayoritas kursi di parlemen. Ini yang membuat seorang Surya Paloh sebagai seorang politisi senior menjadi iri dan ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan. Sebuah ambisi besar dari Surya Paloh yang dijalankannya dengan strategi untuk mencapai puncak. Saya sudah mendengar kalau sejak gunjang-ganjing di PDI Perjuangan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dulu, Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak. Karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies,
Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Dengan menjadi antitesa, maka Nasdem akan mendapatkan ceruk dari pendukung Anies Baswedan yang rata-rata dari kelompok Islam garis keras. Ya iya dong, kan nggak mungkin Anies akhirnya menjadi tongkat estafetnya Presiden Jokowi. Karena memang bukan di sana target marketnya. Tetapi di dalam perjalanannya, Nasdem kemudian menjadi linglung. Karena surveinya Anies Baswedan terus-menerus melorot jatuh. Anies Baswedan yang dulu selalu ada di urutan kedua sesudah Ganjar Pranowo, sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga gencar merekrut para simpatisan Anies. Disinilah jiwa pengusaha Surya Paloh goncang dan goyang. Kenapa goyang? Ya, karena sebagai pengusaha, Surya Paloh juga harus mengamankan bisnisnya. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga nggak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. DNA Surya Paloh adalah DNA Golkar yang nggak bisa menjadi oposisi selama-lamanya karena butuh pegangan supaya bisa hidup dan berusaha. Nah, dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang dan jadi tidak diundang dalam acara-acara pertemuan dengan beberapa ketua partai. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Yang saya pelajari di dalam politik, apa yang tampak di permukaan belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Ya benar kalau Surya Paloh mau jadi kingmaker. Ya benar kalau Surya Paloh juga ingin menang. Tapi Surya Paloh juga politisi senior yang piawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Bisa saja dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anies Baswedan sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain. Dan kelak pada waktunya Surya Paloh akan meninggalkan Anies yang akhirnya tidak bisa mencalonkan diri karena suara PKS dan Demokrat saja tidak mencukupi. Apalagi hubungan PKS dan Demokrat sekarang juga sedang rapuh karena mereka berdua rebutan jadi calon wapresnya Anies Baswedan meski kedua partai itu secara pendanaan bergantung pada Surya Paloh semuanya. Politik itu cair dan dinamis kawan. Kita baru benar-benar tahu siapa kawan dan siapa lawan waktu pendaftaran di bulan Oktober sampai November di tahun 2023 nanti. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti Anies nggak dapat tiket karena dia ternyata cuma dijadikan pacar doang sedangkan kekasihnya akhirnya menikah dengan lain orang. Saya jadi pengen seruput kopi. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.